Selamat pagi Bu Rosi. Pagi Bu Fat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa tidur dengan nyenyak? Oh, tidur nyenyak sekali. Oh iya, untuk pagi ini saya akan mengadakan supervisi di kelasnya Bu Rosi, nggih. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan wawancara atau pra-observasi sebelum masuk ke kelas. Oke. Bu Rosi hari ini rencananya akan mengajar di kelas berapa, Nggih? Kelas 7A, Bu. Oh iya, kelas 7A. Kemudian untuk materinya apa? Materinya adalah tata surya. Tata surya. Oke. Untuk RPP-nya sudah dibuat, nggih? Ya, kemudian saya ingin tahu untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Rosi nanti di kelas 7A itu apa? Yang pertama nanti siswa menjelaskan tentang pengertian tata surya ya Bu. Kemudian yang kedua adalah siswa mengamati karakteristik tata surya dari yang saya kembangkan di e-book, kemudian dari komik, video, sama literasi buku. Oh iya, berarti ada dua tujuan pembelajarannya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan apa yang hendak Bu Rosi capai? Oh iya, kalau ini saya juga sedang mencoba. Kalau area pengembangannya adalah nanti belajar diferensiasi, Bu. Iya. Yang pertama nanti konten itu nanti saya buat siswa itu bermacam-macam materinya, bisa dari video YouTube, kemudian dari e-book online, kemudian dari komik juga online, kemudian dari video lagu planet. Oke. Kemudian yang kedua yang produknya nanti anak-anak disuruh membuat ada yang poster gambar, poster dari Canva, kemudian ada yang 3 dimensi atau diorama. Selain diferensiasi ada lagi? Oh, kalau untuk kalau KSE-nya kalau KSE-nya berarti nanti tanggung jawab sama kesadaran diri sama manajemen diri. Strategi apa yang sudah Bu Rosi persiapkan untuk pembelajaran nanti ini? Strateginya saya menggunakan pendekatan saintifik ya Bu. Kemudian model pembelajarannya discovery learning, metodenya nanti ada ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab. Yang terakhir itu untuk pemampatan materinya atau penajaman materinya kita nanti game kecil. Oh iya, ada game ya? Ya. Oke. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan, yang sudah dirancang Bu Rosi nanti di kelas dapat terlaksana dengan baik, anak-anaknya juga bisa diajak bekerja sama. Oke, untuk pra-observasi saya rasa cukup sekian, nanti kita lanjutkan di kelas J. Ya, terima kasih Bu Rosi. Pagi anak-anak. Pagi. Silakan, disiapkan doanya. Berduduk siap, gerak, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemarin kita sudah belajar tentang simbiosis ada berapa? Simbiosis ada berapa? Apa aja? Mutualisme, parasitisme, yang sama-sama untung. Mutualisme, satu untung satu rugi. Parasitisme. Kemudian kalau tidak ada, saya tidak untung tidak rugi. Komensalisme, tidak ada hubungannya sama sekali. Netralisme. Oke, sekarang hari ini cerah ya? Nah, kalau malam berarti ada siang, ada malam. Kenapa ada siang ada malam? Tunjuk tangan. Kenapa ada siang ada malam? Tunjuk tangan. Karena ada rotasi bumi. Bagus, Indra. Ada yang lain? Kenapa kok sekarang terang, tetapi malam itu gelap? Karena bumi berputar. Nah, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Karena ada perputaran bumi bulas. Yang satu kalau siang berarti memantulkannya siapa? Cahaya apa? Kalau malam yang memantulkan siapa? Oke, berarti dulu kalian pernah belajar di SD ya? Kalau kurang dan salah kelas 6 tentang planet-planet. Ada yang tahu nama-nama planet? Tunjuk tangan. Merkurius. Tunjuk tangan aja. Mars. Kita berarti berada di planet apa? Sekarang, seperti yang kita udah bahas tadi, kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Nah, tujuannya adalah nanti dengan pengamatan literasi bukunya bahagia kamu. Kemudian Bunda sudah kasih kamu link, nanti ada komik, ada video, ada buku di internet. Nah, melalui kegiatan diskusi, pengamatan, kamu nanti akan belajar tentang apa yang pertama adalah tentang menjelaskan pengertian tata surya. Yang kedua adalah tadi dengan diskusi literasi yang kamu miliki, kamu akan belajar tentang menjelaskan karakteristik planet dalam sistem tata surya. Ya, nanti kita pakai modelnya adalah discovery learning, pendekatannya saintifik, modelnya ceramah, diskusi. Nanti kita juga ada game. Di depan itu kita sudah siapkan gamenya untuk kita. Nanti pembelajarannya yang pertama, nanti kamu pertama diskusi. Ya, diskusi kamu mengerjakan kata. Setelah mengerjakan kata, kamu membuat presentasi. Membuat presentasi
bisa pilih buku, video dan lain sebagainya. Ya, silakan itu dimanfaatkan untuk mengisi LMM. Boleh komik ya, komik boleh, YouTube boleh, lagu boleh, kemudian e-book juga boleh. Kamu tekan dulu mau itu atau komik atau yang video. Oh, ini video bukan kamu isi cari kayak teka-teki itu. Ini kan cari siapa? Ini kan kamu bumi mana yang bumi? Oh, ya. Bumi berarti kan naik. Ya. Tulis ini bumi kan sudah pas 12. Oke, lanjut cari lainnya. Tapi itulah. Nah ini apa? Karena Pluto tidak memenuhi syarat-syarat sebagai planet. Mengapa?
poster. Oke ya? Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompoknya Bapak mempresentasikan hasil pengamatan. Silakan, kelompoknya Bapak. Yang lainnya Buras mohon untuk tenang mendengarkan jika ada jawaban yang tidak sesuai. Ya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok Temukan 12 anggota sistem tata kerja pada kotak kaca di bawah kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri data pada baris ke-1 untuk nomor 1 dan seterusnya sampai 8, 9 sampai 11 kali ke bawah ke atas diurutkan dari kolom pertama menurut di yang benar. 1 bumi, 2 Mars, 3 Jupiter, 4 Uranus, 5 Merkurius, 6 matahari, 7 Uranus, 8 Neptunus, 9 komet, 10 meteorit, 11 asteroid, 12 Venus. Planet, cocokkanlah antara ciri-ciri planet dengan gambar planetnya. Planet kecil yang paling dekat dengan matahari dan memiliki kawah Merkurius. Planet putih yang bercahaya terang memiliki atmosfer padat. Planet berpanas di surya Venus. Planet manusia itu Bumi. Planet yang memiliki julukan planet merah karena memiliki penuh mengenal planet-planet, cocokkanlah antara ciri-ciri planet dengan gambar planetnya. Planet kecil yang dekat dengan matahari dan memiliki kawah Merkurius. Planet putih bercahaya dengan memiliki atmosfer padat. Planet panas di atas surya Venus. Tempat manusia hidup Bumi. Planet yang memiliki julukan planet merah karena memiliki permukaan yang sulit batuan dan Mars. Planet manusia di atas surya dan memiliki gravitasi paling kuat. Dan planet paling dingin dan planet paling dingin dan memiliki lapisan es. Venus, planet yang paling indah dan memiliki cincin yang simetris. Venus, planet biru yang letaknya paling jauh dari matahari. Uranus. Ya, sistem tata surya bilang berikut: 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 9 1 asteroid, 5 Jupiter, 6 Uranus, 7 Saturnus, 8 Neptunus. Mengapa Pluto dikeluarkan sebagai planet? Karena Pluto tidak memenuhi syarat-syarat sebagai planet. Mari berpikir kritis. 1. Mengapa disebut sistem tata surya? Karena sistem ini mengorbit program bentuk yaitu matahari. 2. Siapa saja anggota tata surya? Planet, komet, asteroid, meteoroid, satelit. Buatlah sebuah kesimpulan setelah kamu membaca literatur dan mengerjakan LKPD. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut
mana benda langit yang berada di satu Kuiper itu memiliki orbit yang tidak bersih dalam Kuiper dan terdapat sekitar 70.000 objek langit seperti Pluto. Oke ya. Kenapa Pluto itu dikeluarkan sebagai planet? Karena Pluto tidak memenuhi syarat sebagai planet. Jawabannya Indra pun benar. Kenapa? Karena satu, orbit Plutonya terlalu jauh. Terus Pluto juga ukurannya kecil. Gitu ya. Kenapa Pluto dikeluarkan sebagai sistem tata surya yang 8 planet itu? Begitu? Ada lagi? Tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang jawab. Oke, sekarang Buros mau coba. Kamu suruh mempresentasikan hasil tadi. Setelah kamu baca, kamu tadi buat presentasi. Yang kelompoknya lihat tadi buatnya PPT, ada yang gambar. Silakan Buros yang lihat hasil buatannya kelompoknya lihat, PPT-nya lihat. Silakan maju ya. Kelompoknya lihat semuanya. Sudah dikirim ke Buros kemarin tadi malam, kemudian sudah dikirim ke Buros hasil kerjaannya kelompoknya lihat. Rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Semua benda-benda langit yang ada pada sistem tata surya dan mengelilingi matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya. Secara langsung maupun tidak langsung, susunan tata surya terdiri atas matahari, planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Rumusan masalah planet dalam tata surya adalah langit selain planet dan matahari. Satu planet dalam tata surya. Planet merupakan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai akibat dari gaya gravitasi. Secara umum, planet memiliki ciri-ciri antara lain planet mempunyai atmosfer kecuali Merkurius. Planet terus melakukan rotasinya pada porosnya. Planet berevolusi mengitari matahari, memiliki massa yang cukup untuk memiliki gravitasi sendiri, dan planet tidak memiliki cahaya sendiri, sehingga berputarnya mengelilingi matahari untuk memanfaatkan cahaya dan panas darinya. Ada 8 planet dalam sistem tata surya matahari. Planet-planet tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam, planet terestrial, dan planet luar, planet Jupiter. A. Planet dalam, planet terestrial. Planet dalam terestrial yaitu planet yang terletak berhubungan dengan matahari. Orbit planet di dalam satu asteroid. Ciri-ciri planet sebagai berikut: terletak dekat dengan matahari, memiliki sedikit satelit jika berukuran kecil, berbatu 5 bagian besar terdiri dari atas mineral tanah, dan memiliki atmosfer yang lebih besar untuk udara, memiliki kawah dan permukaan dan sebagainya. Adapun yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 1. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil sekitar 0,05
derajat Celcius. Namun pada malam hari sangat dingin, yaitu minus 180 derajat Celcius. Skala kondisi Merkurius sekitar 58,65 hari dan skala revolusi Merkurius sekitar 28 hari. Merkurius tidak memiliki satelit mencapai atmosfer, tidak ada awan, hujan, angin atau air, sehingga tidak ada kehidupan di planet ini. Oke, yuk. Oke. Ada yang mau bertanya tentang kelompoknya? Lia, tanya. Tadi Lia bahas tentang planet dalam. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tanya. Silakan tanya. Tanya. Ada tadi kelompok Lia membahas tentang planet dalam. Apa sih planet dalam? Itu. Ada yang mau bertanya? Tanya. Anjar. Apa itu bahasa planet dalam? Apa yang dimaksud dengan planet dalam? Kelompoknya Lia. Planet dalam merupakan planet yang terletak dalam bulan matahari atau planet dalam terletak di dalam sabuk asteroid. Ya, dia terletak di dalam sabuk asteroid. Oke ya? Tepuk tangan untuk kelompoknya Lia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, sekarang kelompoknya yang lima. Itu adalah menggunakan masker dan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Planet-planet di tata surya. Venus satu hari di Venus lebih lama satu hari di Bumi. Bumi dulu dipercaya sebagai pusat alam semesta hingga dibantah oleh Galileo Galilei. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang kelompok yang kelompoknya Prima tentang bahasnya Venus. Ada yang mau bertanya tentang Venus? Tanya. Ayo. Ayo, ada yang mau tanya? Ayo ya. Ada yang mau tanya? Bahasnya tentang Venus. Apa? Gak ada? Gak ada? Sekarang nama lain Venus apa sih? Oh, dia makanya. Ya. Apakah Venus termasuk planet terpanas di dalam tata surya? Apakah Venus termasuk planet terpanas dalam tata surya? Ya. Ya, Karena dekat dengan matahari. Venus adalah planet keberapa? kedua. Itu ya? Ya? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Presentasi 3 kelompok. Itu sudah mewakili semuanya ya. Kemudian berarti Ini punya apa yang mau itu? Iya Bu, Rekan kita ya. Oke. Sekarang nanti makanya HP-nya jangan disalahgunakan untuk yang lain-lainnya. Pelajaran. Sekarang Kuras ingin tahu, kamu udah paham belum sih tadi dalam diskusi kalian? Sekarang silakan wakilkan satu kelompok dalam permainan tata surya kita. Satu kelompok, satu orang. Cepat. Satu kelompok, satu orang. Nanti Kuras akan ajak gaduh di sini. Di layar. Kemudian kamu berarti dari start sini. Ya. Ya,
Kesempatan. Silakan ambil kesempatan. Wah. Wes duit. Maju jualan kan. Nah, kelompok yang terima. Oke ke mata TN. Nah, Darlim. yuk jawab pertanyaannya bro. Terima. Kalau salah balik lagi ya. Satelit buatan bumi yang terkenal adalah, kelompok lain tidak boleh memberitahu. Kita hitung. 1, 2, 3. Boleh lagi. Nanti jangan bacok ya. Kelompoknya Lia, 2 Lia. Dia namanya juga. Benda langit yang mirip dengan batuan adalah apa Lia? Meteorit betul, kelompoknya Vinda. Walah, ini coba begitu. Ya, Vinda. Pertanyaan ya. Planet terbesar dalam sistem tata surya adalah apa Vinda? Jupiter. Betul. Kelompok terakhir. Dua. Ayo, Kopian. Ya Allah. 1, 2. Pelan dari sini. Oke, pertanyaannya Yeni. Ya. Pertanyaannya adalah benda langit yang berpijar namanya apa? Benda langit yang berpijar sangat panas disebut dengan matahari. Sekarang kelompok selanjutnya, berapa lagi? Dapat apa? Warai ya, silakan warai. Sekarang kelompoknya berapa lagi? 2, 3, 4. Oke. Oke. Sebutkan kala rotasi bumi. Rotasi 24 jam 56 menit. Oke, lanjut. Lanjut. Berapa jam lagi? Ada. 23. Yo, orbit tata surya berbentuk. Orbit tata surya berbentuk. Iya, yang kemudian yang kedua kemudian apa? Kelompok yang kedua? Ada, keempat? Bon? Oke. Sekarang gimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Bener kan ada permainan. Tapi Bros, refleksi dulu. Tadi ada yang kelompoknya orang konsentrasi. Kancane diwarai, malah dia bulan sendiri dan dia malah ngajar untuk lagi. Jadi saling kerjasama ya dalam satu kelompok ya. Dan adalah sama-sama satu kelompok. Oke ya. Sekarang tadi kelompoknya ada tidak begitu kerjasama karena malah bulan sendiri. Tadi kancane podo matanya di sini, di sana malah ya. Oke, sekarang Bros pengen kamu refleksi diri sendiri. Silakan scan barcode. Yang refleksi. Ya, silakan scan barcode refleksi diri sendiri. Sendiri-sendiri, yang pakai HP.
Di situ akan muncul apakah pendengaran hari ini kita belajar ada senyum menangis biasa aja silakan klik. Kamu menangis atau tersenyum atau Diajak. biasa aja terserah kamu. Mau menangis atau biasa saja? Pakai itu, pakai Enggak akan muncul seperti ini. Tersenyum, menangis, biasa aja. Ya kan, saya udah nggak apa-apa. Sudah? Kemudian silakan scan tes formatif. Di situ ada tes formatif. Silakan kerjakan. Nanti yang nggak bisa bulan sendiri link di grup, silakan diisi. Ya. Yang namanya nggak bisa pakai Skype bareng, nggak bisa link, nanti bulan kirim dulu. Oke? Oke, sekarang nanti yang belum isi gak apa-apa, nanti kita ngisi habis ini terus kirim linknya semua. Oke, berarti yang dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tata surya adalah apa? Benda langit yang terdiri dari planet. Coba berenang. Nah, tata surya adalah Susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, asteroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. oke. Benda langitnya terdiri dari matahari, planet, asteroid, meteorit. Ada berapa planet dalam sistem tata surya? 8. Apa saja, Aco? Jangan terima lagi. Ayo. Ada berapa dalam planet dalam tata surya? Tata surya? 8. Apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, ya, ulas lagi sekarang. Planet terdekat, planet terjauh, planet, ayo. Kalau planet dalam, kalau planet luar, Neptunus. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh apa? Sabuk, asteroid. Oke, sekarang untuk pembelajaran kita yang akan datang, Buras akan membahas tentang matahari. Silakan nanti kita kemarin udah siapkan gambarnya matahari. Nanti kita bahas. Bang, ada pertanyaan lagi sebelum Buras hari ini? Gak ada? Oke. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu.
siang Bu Rosi. Siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, Bu Rosi, kemarin kan saya sudah melihat pembelajaran di kelas Bu Rosi. Nah, hari ini kita akan mengobrol ya terkait pasca observasi pembelajaran di kelas yang kemarin sudah kita lakukan ya. Yang pertama saya akan mengapresiasi dulu untuk pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rosi kemarin itu sudah menurut saya sudah sangat baik sekali ya, sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang dilakukan Bu Rosi ketika pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam modul ajar. Itu MPP-nya sudah semua, langkah-langkahnya sudah sesuai semua. Kemudian Bu Rosi kemarin itu tujuan pembelajaran yang dilakukan Bu Rosi untuk pembelajaran di kelas 7A itu apa ya? Oh ya, tujuannya yang kemarin ya Bu, yang pertama-tama itu kemarin menjelaskan tentang pengertian tata surya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan menjelaskan karakteristik tata surya. Kemudian yang ketiga anak membuat model presentasi dengan berbagai macam menurut yang kemampuan mereka. Berarti ada tiga tujuannya. Selanjutnya, menurut Bu Rosi itu hal apa yang sudah baik yang ada pada Bu Rosi pada pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya kemarin itu menurut saya Bu, sudah sesuai urutan yang saya bikin modul ajarnya. Kemudian karena saya juga sedang belajar, sudah menerapkan diferensiasi juga. Kemudian saya sudah mencoba melakukan KSE-nya ya Bu. Oke ya, itu yang saya tangkap juga seperti itu, sudah runtut urutan-urutan dalam modul ajar itu dengan pembelajaran, kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi pada anaknya. Kemudian kalau hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran Bu Rosi kemarin apa? Kalau hal yang perlu dikembangkan itu, kalau yang kemarin itu menurut saya pas waktu pengkondisiannya, pengkondisiannya kan anak-anak kemarin pas waktu presentasi dan juga permainan itu agak rancu, anak berebut, gaduh berarti kalau itu pengendalian Bu? Pengelolaan kelasnya. Memang saya lihat kemarin anak-anak 7A itu sangat aktif ya. Jadi Bu Rosi dengan suara yang lantang pun sampai terengah-engah karena saking aktifnya anak-anak itu ya. Kemudian untuk kedepannya agar pembelajaran IPA itu bisa maksimal, kira-kira Bu Rosi bisa menerapkan metode atau strategi yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya lihat kemarin karena pengkondisiannya belum maksimal sekali, kemungkinan mungkin kalau di kelas 7A kemudian diacak ya Bu, nanti setiap orang bisa maju, tidak perwakilan kelompok tapi per tiap siswa bisa maju, atau kalau tidak siswa bisa melakukan permainan tersebut. Karena kalau misalnya salah satu yang lainnya malah sibuk main-main sendiri. Seperti tacuh gitu Jadi semua anak dilibatkan dalam permainan gitu. Kemudian Bu Rosi, ini saya melihat sudah baik semuanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu Rosi lagi atau tidak terkait dengan supervisi ini, kemudian pasca observasi ini? Kalau menurut saya, karena saya baru mengenal yang kelas 7 kurikulum merdeka ya Bu, jadi kalau pembelajaran diferensiasinya saya udah mulai sedikit meraba-raba. Kalau yang saya belum paham itu adalah tentang KSE-nya, implementasi KSE-nya dalam pembelajaran itu apa aja menurut yang untuk diferensiasi memang Bu Rosi kemarin saya lihat penerapannya sudah
produknya sudah, kemudian di prosesnya sudah, kontennya juga sudah, sebenarnya sudah lengkap ya. Untuk KSE itu sendiri dalam implementasinya di dalam kelas itu bisa bermacam-macam. Kemarin kan yang pertama Bu Rosi melakukan salam kemudian doa ya. Itu juga bisa masuk dalam KSE. Itu kan pembiasaan doa itu kan religiusitas. Nah, itu KSE. Kemudian ada berbagai teknik KSE yang bisa kita masukkan di dalam pembelajaran itu disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Misalnya ada teknik stop. Kalau saya karena saya kebetulan mengajar teknik mapel PAI, teknik yang sering saya lakukan itu anak tak suruh tenang dulu, kemudian mengambil napas, kemudian ketika mengeluarkan napas tersebut sambil membaca istighfar. Nah, itu untuk pembelajaran PAI. Kemudian ada lagi tepuk-tepuk. Kemarin juga saya lihat di awal itu Bu Rosi sudah mengajarkan tepuk IPA. Nah, itu juga KSE kan. Anak-anak bisa senang gitu loh. Emosinya itu terkendali seperti itu. Kemudian bisa juga dengan misalnya diberikan ice breaking video atau pakai musik instrumental gitu, kemudian anak-anak disuruh untuk merenung sebentar, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk dalam KSE. Permainan-permainan yang Bu Rosi kemarin lakukan dengan anak-anak itu juga bisa termasuk dalam KSE karena itu kan menghilangkan penat anak sebenarnya. Anak-anak kan jadi tertawa, bahagia. Nah, itu adalah tujuan dari KSE itu sendiri. Bisa dimengerti. Terima kasih. Ya. Kemudian Bu Rosi, yang terakhir ini ya, apa yang diperoleh Bu Rosi tentang kucing hari ini? Kalau untuk kucing, selain itu ini pengalaman ya Bu, pengalaman saya terutama kemarin karena yang diambil itu kelas 7-nya, jadi saya belajar macam-macam Ibu, ada diferensiasi, saya paham tentang tadi yang KSE itu, pengalamannya luar biasa sekali. Karena baru pertama saya juga membuat modul ajar kelas 7 Ibu, jadi wah luar biasa sekali. Oke, terima kasih sekali Bu Rosi. Semoga apa yang sudah tadi diinginkan Bu Rosi untuk pembelajaran selanjutnya bisa tercapai dengan baik. Kemudian pembelajarannya juga tambah maksimal. Kemudian nanti bisa menerapkan KSE yang lain dengan metode yang lain ya, biar anak-anak itu juga apa ya istilahnya tidak bosan gitu. Oh, tidak hanya tepuk tok, ternyata oh Bu Rosi hari ini ngasih ice breaking, oh Bu Rosi hari ini nyetelin musik gitu. Jadi ada anak yang nangis-nangis terharu atau gimana. Terima kasih sekali, pokoknya sukses ke depannya selalu Bu Rosi dan saya. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama. Sampun.